Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Kali ini kita akan melanjutkan video part yang keempat mengenai cara perhitungan manual pada regresi linear sederhana. Pada video ini kita akan mempraktekkan cara menghitung secara manual sum of square atau jumlah kuadrat yang ini ada di dalam tabel ANOVA pada analisis regresi linear sederhana. Untuk contoh kasus yang kita gunakan masih sama dari video sebelumnya. Jadi ini adalah hasil perhitungan kita pada video di part pertama sampai dengan part yang ketiga. Sebelum kita lanjutkan, saya informasikan kepada sobat semuanya agar tidak tertinggal dengan update video terbaru dari Kanda Data. Silakan saat ini klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke, ada 30N, yaitu 30 responden dengan variabel independennya adalah luas lahan dan variabel dependennya adalah pendapatan petani. Kali ini kita akan menghitung sum of square atau jumlah kuadrat. Jadi kalau kita melakukan analisis regresi linear sederhana maupun regresi linear berganda, kita akan menjumpai tabel ANOVA. Nah, di tabel ANOVA ini untuk sum of square terdiri dari dua, yaitu sum of square regression dan sum square residual, dan juga ada total. Ada juga di hasil output analisis lainnya, ada yang menyebutnya dengan sum of square model dan sum of square error. Jadi ini sama saja. Yang akan kita hitung adalah yang di tabel kuning ini. Saya berikan kuning. Nah, untuk selanjutnya, rumusnya apa untuk menghitung sum of square? Untuk menghitung sum of square regression, rumusnya adalah sigma y topi dikurangi y bar dikuadratkan. Jadi kita hitung dulu, y topi itu adalah y predicted. Y predicted itu kita peroleh setelah kita menemukan nilai intercept dan koefisien dari variabel x. Nah, kemudian dikurangi dengan Y bar. Y bar itu adalah nilai rata-rata dari variabel Y aktual. Seperti itu. Kemudian dikuadratkan, baru dijumlahkan. Nah, itulah nilainya sum of square. Kemudian untuk formula residual, sum of square residual, ini sigma YI dikurangi Y topi dikuadratkan. Jadi nilai Y aktual, ya ini Y aktual dikurangi dengan Y predicted dikuadratkan. Itu adalah namanya sum of square residual. Nah, jadi kalau kita ingat definisi residual adalah selisih antara Y aktual dengan Y predicted. Nah, kalau sum of square residual berarti kita kuadratkan baru dijumlahkan. Seperti itu ya. Untuk totalnya kita jumlahkan saja antara sum of square regression dengan sum of square residual. Oke, langsung kita praktek dari data yang sudah kita peroleh. Saya telah membuatkan tabel bantu, yaitu untuk mencari nilai Y predicted, kemudian Y predicted kurang Y bar, kemudian kita kuadratkan. Nah, ini jumlah dari nilai ini yang kita sebut dengan sum of square dari regression atau model. Nah, kemudian kalau Y kurang Y topi dikuadratkan, jumlahnya ini adalah sum of square residual. Oke, nah ini hasil perhitungan kita pada pekan yang lalu. Jadi B0 ya ketemu 5,7415 dan B1 ketemunya 14,4235. Ini saya linkkan langsung dengan hasil perhitungan kita pada video-video sebelumnya ya. Jadi ini ada dua cara yang sudah kita hitung untuk mencari nilai B0 dan B1 dan juga kita juga telah menghitung nilai koefisien determinasi. Oke, langsung saja. Jadi untuk mencari Y predicted, nah kita untuk memudahkan saya tuliskan dulu. Kalau rumus umumnya kan Y sama dengan B0 plus B1, B1X gitu ya. Nah, kita tuliskan saja Y sama dengan B0-nya kan sudah ada 5,7415 ditambah 14,4235.
4237. Nah, seperti ini. Jadi untuk menghitung Y predicted, kita menggunakan formula persamaan ini. Nah, oke. Oh, ini kurang kurang X gitu ya. Oke. Nah, jadi tinggal kita gunakan formula tersebut. Kita ketikkan formula sama dengan 5,7415, langsung saja kita linkkan di sini, kita klik ya, kemudian kita tambahkan, kita buka kurung, 14,4237 ini B1, kita kalikan dengan X. X-nya itu kita cari dengan variabel X aktual, yang luas lahan variabel X ini ya. Nah, kalau sudah, tutup kurung, baru tekan Enter. Nah, kita lihat, kita cek hasilnya. Nah, ini ya. Oke, kita buatkan dua desimal. Nah, 4,79. Nah, kita telah berhasil mencari nilai Y predicted untuk responden yang pertama. Untuk responden yang kedua sampai responden yang ke-30, kita copy paste formula ya. Namun sebelumnya kita harus perhatikan di sini kita menggunakan data yang sama untuk di sel O1 dan O2. Oleh karena itu kita absolutkan ya, tambahkan tanda dolar di sini yang O1 dan O2 ya. Nah, kita klik di sini, tekan F4 saja langsung otomatis muncul tanda dolar. O2-nya juga sama, tekan F4 di keyboard. Nah, baru tekan enter. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa copy paste formula seperti yang sudah sering kita lakukan. Oke, kita telah berhasil menghitung nilai Y predicted. Oke, untuk langkah selanjutnya adalah kita menghitung nilai Y predicted dikurangi Y rata-rata atau Y bar. Kita tulis atau ketik formula sama dengan Y predicted-nya 40,79 dikurangi nilai Y rata-rata. Nilai Y rata-ratanya kita ke sini ya, cari nilai yang Y tapi nilai yang average. Kita sudah menghitung di sebelumnya ya, yang ini ya. Nah, kalau sudah kita tekan enter. Oke. Kalau sudah, kita cek nilainya 11,35. Nah, kemudian sebelum kita copy paste formula, kita harus hati-hati karena kita menggunakan nilai yang sel B36 ini, nilai rata-rata kita kunci dengan tekan F4. Sampai muncul tanda dolar, baru tekan enter. Oke, nah kalau sudah seperti itu, kita tinggal copy paste formula dari responden yang pertama sampai dengan responden yang ke-30. Oke, kita telah berhasil menghitung nilai Y topi dikurangi Y bar. Nah, untuk selanjutnya kita menghitung nilai regression atau modelnya terlebih dahulu. Ini untuk bahan menghitung sum of square ya. Tinggal sama dengan Y predicted dikurangi Y bar. Oh, udah kita hitung di sini ya. Nah, langsung saja kita kuadratkan ya. Di Y predicted kurangi Y bar, kita kuadratkan, pangkatkan 2. Pangkatnya di mana? Itu biasanya kalau di komputer itu ada di angka 6 ya. Jadi shift angka 6 nanti akan muncul tanda pangkat, tinggal kita tuliskan 2. Itu artinya pangkat 2 adalah kuadrat. Baru tekan enter ya. Nah, setelah itu kita bisa langsung copy paste formula ya dari responden untuk responden kedua sampai responden yang ke-30. Oke, kita telah berhasil menghitung. Nah, selanjutnya kita hitung untuk kolom Y aktual dikurangi Y predicted. Oke, ini hitung residual ya. Kita ketikkan formula sama dengan Y aktualnya adalah yang nilai pendapatan petani 44,38, kemudian dikurangi dengan Y predicted-nya itu adalah yang ini ya. Oke, enter. Jadi 44,38 ya. Oke, kalau sudah tinggal kita eh, copy paste ya formulanya ya sampai dengan responden yang ke-30.
Oke, nah langkah berikutnya adalah kita tinggal kuadratkan kan, kita sudah menghitung residualnya. YI kurangi Y topi. Langkah berikutnya adalah tinggal kita kuadratkan saja. Kita ketikkan formula sama dengan arahkan kursornya, kemudian kita pangkatkan 2. Baru tekan Enter. Setelah itu kita tarik formula sama dengan sampai ke 30. Oke ya. Nah, di sini udah, oh sorry sorry, ini kok kakak 4. Ini di K5 harusnya ya. Kalau tidak bentuk angka gitu ya. Saya ulangi lagi deh. Sama dengan Y dikurangi dengan nilai yang 40,79 ya. Enter ya. Kalau sudah, tarik. Begini ya, betul ya. Oke, sudah sama. Oke ya. Kalau sudah, tinggal langkah berikutnya adalah kita tentukan nilai jumlahnya ya. Saya penasaran, saya cek dulu. B5 kurangi K5. Oke, ini kuadratnya. Oke, ini juga. Oke, sudah ya. Mudah-mudahan tidak ada yang salah ya. Oke, ini kan kita hasil tinggal jumlahkan saja ya. Yang kita perlukan adalah yang ini. Sama dengan sum buka kurung. Nah, ini sum of square regression ya. Tutup kurung enter. Nah, mana saya akan tutupkan video saya. Oke, nah di sebelah sini ya. Oke, 2915,45. Untuk selanjutnya, dengan cara yang sama, kita ketik sama dengan sum buka kurung ya, sampai dengan data yang terakhir tutup kurung. Oke, 71 ya. Nah, untuk berikutnya adalah kita linkkan ya. Ini sum of square regression sama dengan yang ini yang pertama ya. Nah, kemudian sum of square residual kita linkkan dengan yang perhitungan kita. Oke. Nah, untuk berikutnya adalah saya pindahkan dulu videonya. Oke. Nah, tinggal kita jumlahkan sama dengan totalnya ya sum of square residual ditambah dengan sum of square regression ditambah sum of square residual. 22987. Kita bold ya. Nah, inilah hasil perhitungan kita. Nah, untuk mengecek apakah kita ada kesalahan atau tidak, boleh ya kita lakukan analisis ya menggunakan Excel saja ya. Kita klik data ya, kemudian data analisis, kemudian kita cari regresi ya, atau regression. Nah, selanjutnya kita input variabel yang Y. Variabel Y itu yang mana ya? Bentar, kita cari dulu. Nah, ini baru ketemu ya. Tutup ya. Variabel Y, kalau sudah sampai dengan ke 30, ya. Kemudian untuk variabel X-nya juga sama, ya. Sampai dengan responden ke 30. Kemudian level, confidence level. Uh, kemudian outputnya kita simpan di bawah sini boleh lah ya. Oke, kita tekan oke. Nah, kita cek ya, kita copy yang tabel ANOVA. Kita sandingkan dengan hasil perhitungan kita tadi.
taruh sini saja. Oke. Nah, kalau sudah kita cek ya. Yang pertama adalah sum of square regression. SS 2915,45 sama, residualnya 71,63 sama, kemudian totalnya 2987,08 sama. Oke, dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa hasil perhitungan secara manual kita sama dengan hasil pengolahan secara statistik. Oke, kita akan lanjutkan di minggu depan untuk menghitung nilai degree of freedom mean square sampai dengan F hitung ya. Karena ini waktunya sudah cukup menyita waktu ya, jadi akan kita lanjutkan di video part berikutnya. Baik, terima kasih atas perhatian rekan-rekan semuanya yang telah menonton video ini. Terus dukung channel Data dengan cara like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.